Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pengembara ilmu. Semoga kita semua selalu ada dalam jalan kebaikan dan senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggapai ridhonya. Kali ini akan kita bahas bagaimana, apa dan mengapa Allah menciptakan bapak moyang kita, yakni Adam alaihi salam. Untuk lebih lengkapnya, mari kita langsung ke pembahasan. Tapi seperti biasa, sebelum ke pembahasan, bantu like dan subscribe untuk terus belajar dan berkembang bersama. Pernahkah kamu merenung dari mana sebenarnya manusia berasal? Apakah kita hanya sekadar hasil kebetulan biologis dari DNA yang berevolusi selama jutaan tahun? Ataukah kita adalah bagian dari kisah besar yang dirancang langsung oleh Sang Pencipta, kisah yang melampaui batas logika, waktu, dan dimensi? Bayangkan, jauh sebelum bumi dihuni manusia, planet ini hanyalah hamparan batuan dan debu kosmik. Belum ada suara, belum ada kehidupan, belum ada detak jantung yang berdiri di atas tanah. Namun, di balik kesunyian itu, di arasy tertinggi, Allah telah menetapkan sebuah takdir besar, munculnya makhluk baru yang kelak akan menjadi khalifah di muka bumi. Makhluk itu bukan malaikat yang diciptakan dari cahaya, bukan pula jin yang terbuat dari api. Ia diciptakan dari tanah, unsur paling rendah dari bumi, namun diberi ruh, unsur paling tinggi dari langit. Perpaduan antara bumi dan langit inilah yang menjadikan manusia begitu unik, mampu berpikir, merasa, mencipta, dan beriman. Menariknya, sains modern pun kini mulai membuka tabir rahasia penciptaan ini. Dari unsur-unsur tanah seperti karbon, oksigen, nitrogen, fosfor, dan kalsium, semua ditemukan sebagai bahan utama penyusun tubuh manusia. Bahkan, sekitar 99% massa tubuh kita tersusun dari unsur yang juga ditemukan di kerak bumi. Sebuah fakta ilmiah yang seakan membisikkan kebenaran firman Allah dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-12. Ayat ini bukan sekadar teks spiritual, tetapi juga kunci ilmiah tentang asal-usul manusia. Disinilah keindahan Islam dan sains bertemu. Keduanya bukan musuh, melainkan dua jalan menuju satu kebenaran yang sama. Namun, kisah penciptaan Adam bukan hanya soal bagaimana manusia dibuat, tetapi juga mengapa manusia diciptakan. Di balik tanah yang hina, Allah menyisipkan potensi yang luar biasa, kemampuan belajar, berpikir, dan mengenal Sang Pencipta. Inilah kisah tentang awal mula manusia, tentang asal kejadian kita, dan tentang maksud Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, bukan sekadar untuk hidup, tetapi untuk menjalankan amanah ilahi. Dan semuanya bermula dari setitik tanah. Sebelum manusia diciptakan, bumi telah ada miliaran tahun lamanya. Dalam pandangan Islam, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Quran Surat Al-A'raf ayat ke-54. Sains modern pun membenarkan bahwa alam semesta terbentuk dari ledakan besar, Big Bang, sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Dari situ terbentuk bintang-bintang, galaksi, dan akhirnya bumi, rumah masa depan bagi manusia. Namun, bumi kala itu masih sunyi. Tidak ada kehidupan, hanya lahar dan gas beracun. Namun, dari kekacauan itu, Allah mulai menata keseimbangan. Air turun, tumbuhan tumbuh, dan kehidupan pertama mulai berdenyut. Disinilah bumi disiapkan untuk kedatangan makhluk baru, manusia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-30. Para malaikat bertanya dengan penuh keheranan, "Apakah engkau hendak menjadikan di sana orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah?" Tapi Allah menjawab dengan hikmah, "Sesungguhnya aku mengetahui yang tidak kamu ketahui." Dialog ini menggambarkan betapa penciptaan manusia bukan sekadar soal fisik, tapi sebuah misi spiritual dan intelektual. Allah hendak menciptakan makhluk yang mampu mengenalnya melalui ilmu, pengalaman, dan kesadaran. Adam diciptakan dari tanah, tetapi tidak sembarang tanah. Dalam riwayat Ibnu Abbas, Allah memerintahkan malaikat untuk mengambil tanah dari seluruh penjuru bumi. Merah, hitam, putih,
lembut, dan keras. Dari sinilah asal warna kulit dan sifat manusia yang beragam. Sains menunjukkan hal menakjubkan. Semua unsur penting dalam tubuh manusia, seperti karbon, kalsium, magnesium, silikon, dan zat besi, berasal dari mineral tanah. Bahkan DNA manusia tersusun dari elemen yang dulunya ada di bintang dan bebatuan purba. Dalam tafsir klasik disebutkan, tanah itu kemudian dibasahi hingga menjadi tanah liat, lalu mengering menjadi tanah yang berbentuk seperti tembakar, atau dalam Quran surat Ar-Rahman disebut shalsolin kal-fahar. Proses ini seolah-olah mencerminkan fase biologis manusia, dari unsur anorganik menjadi bahan hidup, lalu terbentuk struktur sel dan jaringan. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembakar. Quran surat Ar-Rahman ayat ke-14. Adam belum hidup, ia hanya jasad, bentuk tanpa kesadaran. Namun bentuk itu telah disiapkan untuk menerima sesuatu yang paling mulia, ruh dari Allah. Ketika jasad Adam sempurna, Allah berfirman, "Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan ke dalamnya ruhku, maka tundiklah kamu kepadanya dengan bersujud." Quran surat As-Sad ayat ke-72. Inilah momen luar biasa saat manusia pertama kali hidup. Ruh ilahi masuk ke dalam jasad tanah dan terciptalah makhluk yang memiliki kesadaran, akal, dan jiwa. Secara ilmiah, kesadaran manusia adalah misteri terbesar biologi modern. Tidak ada teori pasti bagaimana otak yang terbuat dari materi bisa merasakan atau menyadari. Tetapi Al-Quran menjelaskan bahwa kesadaran bukan sekadar hasil reaksi kimia, tetapi hasil tiupan ruh ilahi yang menghubungkan manusia dengan sumber kesadaran tertinggi, yaitu Allah. Dari sinilah manusia menjadi makhluk istimewa, makhluk spiritual dengan tubuh biologis. Setelah Adam hidup, Allah mengajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu, ilmu pengetahuan, bahasa, dan pemahaman. Ini simbol kemampuan manusia untuk belajar dan berpikir. Ketika Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam, semua tunduk, kecuali iblis. Kesombongannya membuatnya menolak, merasa dirinya lebih mulia karena diciptakan dari api. Maka Allah mengusirnya, dan sejak itu iblis bersumpah akan menyesatkan keturunan Adam. Adam kemudian tinggal di surga bersama Hawa, hingga tujuan datang, larangan mendekati satu pohon. Namun, godaan iblis berhasil memperdaya mereka. Setelah itu, Allah menurunkan Adam ke bumi bukan sebagai hukuman, tapi sebagai awal misi kemanusiaan, menjadi khalifah, pembangun peradaban, dan penebar rahmat. Tujuan penciptaan manusia bukan sekadar hidup dan mati, tapi untuk mengenal dan menyembah Allah. Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56. Manusia diberi akal agar meneliti, diberi hati agar memahami, dan diberi kehendak agar memilih jalan kebenaran. Allah menjadikan Adam sebagai simbol keseimbangan antara bumi dan langit, antara ilmu dan iman. Sains menjelaskan bagaimana manusia terbentuk, tetapi wahyu menjelaskan mengapa manusia ada. Tanpa keduanya, pemahaman tentang diri kita akan selalu tidak utuh. Manusia diciptakan untuk menjadi penjaga bumi, bukan perusak. Untuk menebar rahmat, bukan kesombongan. Dan setiap kali kita meneliti alam semesta, sejatinya kita sedang membaca ayat-ayat Allah dalam bentuk lain. Ayat kauniyah, bukan hanya ayat Qur'aniyah. Maka, mengenal asal-usul Adam bukan hanya mengenal sejarah, tapi mengenal hakikat diri kita sendiri, makhluk tanah yang membawa cahaya ilahi.